Selamat pagi kepada teman-teman semua. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Endang Kristiawati selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Antonia Widya Utami dari kelas manajemen A2 semester 6 dan saya perwakilan dari kelompok 4 untuk menjelaskan PPT yang telah kami buat, yakni bagian slide 1, slide 2, dan slide 3. Langsung saja akan saya bacakan slide 1, yaitu mengenai perkenalan dari kelompok kami. Kelompok 4 yaitu membahas tentang PPH 24 dan 25. Anggota kelompoknya antara lain saya sendiri Antonia Widya Utami, kemudian Hendrikus Juniardi, Gloria Audrianti, Valeria Ami, Veronica Unsay, Cynthia Depi, dan Crescencia Victoria. Baiklah, langsung saja ke pengertian PPH 24. Apa sih itu PPH 24? Mungkin teman-teman di sini semuanya udah pernah baca atau sudah pernah belajar mengenai PPH 24. Langsung saja akan saya bacakan apa itu PPH 24. Pengertian PPH 24 atau pajak penghasilan pasal 24. PPH 24 atau pajak penghasilan 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda atau tidak membayar pajak dua kali, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian ada beberapa situasi di mana seorang wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Oleh karena itu, jenis pajak ini yaitu pasal 24, yaitu PPH, pajak penghasilan pasal 24. Dan siapa saja sih yang mungkin terkena PPH? Bisa jadi kepada kita sendiri. Kemudian sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Kemudian yang kedua, penghasilan berupa bunga royalti dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda yang bergerak. Kemudian yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Kemudian yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Kemudian yang keenam, penghasilan dari sebagian atau seluruh hak pembangunan atau tanda keikutsertaan di dalam pembiayaan dan pemanfaatan hasil sebuah perusahaan pertambangan. Kemudian yang ketujuh, keuntungan dari penghasilan aset tetap. Kemudian yang ke-8, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha atau BUT. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Saya ucapkan terima kasih.